Hai semua, kembali lagi dengan Aldo di sini. Kali ini aku akan merangkum cerita film tentang menghancurkan meteor, tapi malah membuat serangga, reptil dan lain-lain menjadi monster raksasa. Film ini dirilis tahun 2020. Oke cuy, langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan Joel Davison menceritakan apa yang terjadi pada bumi 7 tahun yang lalu. Sebuah meteor yang disebut Agatha 16 menuju ke arah bumi, tapi beberapa negara mencegahnya dengan meluncurkan roket untuk menghancurkannya. Sayangnya, ini menyebabkan senyawa kimia yang menghujani bumi, yang mengubah hal-hal seperti serangga, reptil, dan lain-lain menjadi monster raksasa. Dalam setahun, 95% populasi manusia hilang. Joel telah tinggal di koloni bunker dengan orang-orang yang selamat sejak itu. Joel adalah satu-satunya di koloni yang gak memiliki pasangan. Dia biasanya harus mendengarkan semua orang bermantap-mantap di dekatnya. Dia menjelaskan pekerjaannya sehari-hari di bunker. Tugas dia di situ adalah sebagai chef bunker. Koloninya membuat senjata buatan untuk melawan monster. Ketika dia sedang berlatih dengan crossbow-nya, bunker mereka dijebol. Lalu teman-temannya bersiap-siap. Joel ingin membantu, tapi dia nggak dibolehin karena ketika bertemu monster, dia pasti gemeteran. Joel dan lainnya memantau, sedangkan yang lainnya berburu monster yang masuk ke bunker. Mereka melihat di monitor ada satu temannya yang dimakan. Kemudian Joel keluar untuk membantu. Lalu dia bertemu dengan monster semut yang sedang memakan temannya. Dia gemeteran melihat monster itu. Lalu kawannya menembak dan memenggal semut itu. Flashback pada hari ketika monster mulai menyerang. Joel dan Amy sedang berada di dalam mobil di sebuah bukit yang menghadap kota. Joel menggambar muka Amy, tapi gambarnya jelek. Amy memberi Joel buku gambar dan pensil warna. Saat mereka ingin mantap-mantap, mereka mendengar sirene dan melihat tembakan suar. Mereka bergegas pulang untuk bertemu keluarga mereka. Sekarang dia bisa menggambar monster yang ia temuin untuk menulis cara membunuh para monster itu. Suatu saat, dia menghubungi Amy melalui radio. Setelah 90 kali percobaan, tiba-tiba koneksi radionya terputus. Flashback lagi ketika Joel dan Amy ingin berpisah, dan Amy memberikan jimat buaya kepada Joel. Ketika koloninya berdiskusi, Joel memutuskan pergi sendiri untuk menemui Amy. Tapi koloninya menyarankan untuk nggak melakukannya, karena akan sangat berbahaya dan dia sangat nggak siap untuk apa yang ada di luar sana. Joel mengatakan bahwa dia nggak ingin menghabiskan air hidupnya sendirian. Jadi teman-temannya mengalah dan membiarkan pergi dengan senjata apapun yang bisa dia bawa. Kemudian dia keluar dari bunker dan menuju ke arah barat. Tak lama kemudian, dia menemukan monster katak di kolam. Joel dibantu oleh seekor anjing liar yang menggigit lidah katak ketika mencoba menangkap Joel. Dia mengikuti anjing itu ke dalam bus, di mana dia melihat bahwa anjing itu bernama Boy. Dia menyimpan gaun merah milik pemilik sebelumnya, dan dia menjadi galak ketika Joel menyentuh gaun merah itu. Joel menginap sementara di bus dengan Boy untuk malam itu. Di pagi hari, Joel mencoba untuk pergi, tapi Boy ingin ikut dengannya. Joel memperbolehkannya dan merasa bahwa Boy jadi teman yang sangat baik. Boy juga mencegah Joel memakan buah beri yang beracun. Saat berjalan, Joel jatuh ke sarang monster cacing. Kemudian dia diselamatkan oleh orang yang selamat yang bernama Clyde dan seorang bocil namanya Minnow. Mereka membantu menariknya keluar dan membunuh makhluk itu menggunakan katana dan granat. Mereka menawarkan Joel dan Boy bergabung dengan mereka dalam perjalanan ke pegunungan di mana suhunya terlalu dingin untuk monster. Clyde dan Minnow mengajari Joel beberapa hal tentang berurusan dengan monster, seperti bagaimana mengidentifikasikan beberapa monster, dan mereka bahkan membantunya meningkatkan bidikan panahnya. Dalam perjalanan mereka menemukan monster siput raksasa. Clyde menyuruh Joel melepas bajunya sehingga makhluk itu bisa terbawa dengan aromanya
untuk menarik monster lain menjauh dari mereka. Clyde dan Minnow menunjukkan bahwa beberapa monster ramah, tapi sebagian besar dapat mengetahuinya dengan melihat mata mereka. Mereka juga hampir nggak beristirahat karena takut monster akan mencuri persediaan makanan sebelum mereka bisa mendapatkannya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Begitu mereka mencapai persimpangan, Joel memutuskan dia harus berpisah dari Clyde dan Minnow. Gadis kecil itu kesal karena dia tertarik kepada Joel. Lalu Joel memberinya lipstik sebagai kenang-kenangan. Clyde juga memberi nasihat kepada Joel dan memberi granat. Saat Joel melanjutkan perjalanan dengan Boy, mereka menemukan monster kelabang besar yang hampir memakan Boy. Joel gemeteran lagi, tapi dia langsung ingat ketika dia bersama orang tuanya pada hari itu. Dia nggak bisa menyelamatkan mereka dan melihat mereka diinjak oleh monster. Dia mengumpulkan keberaniannya dan menembak monster itu 2 kali untuk menyelamatkan Boy, dan dia berhasil membunuhnya. Joel dan Boy mencari perlindungan di sebuah rumah yang ditinggalkan dan menemukan robot bernama Mavis, yang awalnya semacam pendamping sebelum mereka semua meninggal. Mavis menyala dan memiliki sisa daya baterai dalam jumlah terbatas. Mavis juga bersedia memberi sisa baterainya untuk membantu Joel menghubungi Amy. Joel memberitahu Amy kalau dia dekat dengan koloninya sekitar 9,3 mil. Amy memberitahu Joel bahwa seorang kapten kapal pesiar telah datang dengan antek-anteknya, namun radionya dimatikan karena sisa baterai Mavis mau habis. Mavis memohon kepada Joel untuk membawanya keluar. Dia menunjukkan kepada Joel foto tentang ibunya yang membuatnya menangis. Baterai Mavis mulai habis sepenuhnya dan Joel mengubur Mavis. Besoknya, Joel dan Boy melanjutkan perjalanan. Boy kabur dan Joel mengikutinya. Dia tahu kalau ada monster di dalam tanah yang menarik perhatian mereka. Mereka berlari dan bersembunyi. Lalu Joel berhasil membunuhnya dengan granat yang dilemparkan ke mulut makhluk itu pada saat yang tepat. Dia kemudian melihat tangannya dan tubuhnya telah digigit oleh banyak lintah. Namun dia memarahi Boy karena hampir membuat mereka terbunuh. Karena itu Boy lari dari Joel dan dia mulai berhalusinasi karena racun dari lintah itu. Dia menemukan tumbuhan pakis yang Clyde katakan padanya sebagai anti racun. Kemudian Amy muncul dan Joel menciumnya, dan setelah itu Joel pingsan. Joel bangun di bunker Amy. Dia mengetahui bahwa dia sebenarnya mencium seorang pria yang lebih tua. Dia memperkenalkan kepada Cap dan antek-anteknya. Cap merupakan pemimpin tim kapal pesiar, tampaknya datang untuk membawa koloni itu ke lokasi yang lebih aman. Dia berbicara berdua dengan Amy. Dia senang melihat Amy dan juga selamat. Amy mengatakan kepadanya bahwa dia udah nggak kayak dulu lagi, bahkan memiliki hubungan dengan orang lain yang meninggal tahun lalu. Joel mengerti, tapi hatinya sakit cuk. Cap mengumpulkan para orang-orang di perkemahan untuk membahas rencananya mengumpulkan semua orang ke tempat lain. Joel menyarankan agar mereka mencoba beradaptasi ke permukaan berdasarkan apa yang telah dia alami, tapi yang lain memilih mengikuti rencana Cap. Dia kemudian menghubungi koloninya untuk memberitahu mereka bahwa dia berhasil dengan aman. Semua orang senang mendengar suara Joel dan mengetahui bahwa dia benar-benar berhasil membunuh monster. Kemudian ada orang yang membawa sepiring buah beri. Dia mengingat kalau buah beri itu beracun karena dikasih tahu oleh Boy. Joel menyadari Cap gak seperti yang terlihat. Ketika dia pergi untuk memperingatkan Amy, antek Cap yang cewek menjatuhkan Joel. Joel bangun diikat dengan Amy. Cap mengungkapkan niatnya yang sebenarnya karena dia dan antek-anteknya telah pergi ke banyak koloni untuk merampok sumber daya mereka dengan menggunakan monster kepiting raksasa yang dia kendalikan melalui rantai yang dialiri listrik yang juga menarik kapal mereka. Saat kepiting itu mendekati mereka, Amy dan Joel berhasil membebaskan dirinya. Amy melawan antek Cap. Joel dengan besi panggangan berhasil membalikan kepiting itu.
Kemudian Cap menyetrum kepitingnya agar bangkit lagi. Tiba-tiba Boy datang menghampiri Joel. Dia menyuruh Boy untuk membangunkan Amy yang pingsan setelah dia berantem dengan Ante Cap. Kemudian Amy datang menghampiri Joel dan melemparkan senjata yang dia ambil dari Ante Cap yang cewek. Kepiting itu memegang Joel. Dia melihat ke mata makhluk itu dan melihat kalau monster itu baik. Dia menembak rantai listrik untuk membebaskan kepiting. Kemudian dia pergi ke kapal, lalu melahap Cap dan ante-antenya. Setelah itu, Joel berpamitan untuk pulang ke koloninya. Dia memberitahu tempat di pegunungan yang aman. Joel memberi jimat buaya yang Amy kasih dulu dan buku tutorial melawan monster. Sebelum berpisah dengan Amy, mereka berciuman untuk terakhir. Tampaknya memicu kembali cinta Amy dan dia memberitahu Joel bahwa dia akan mencarinya. Joel dan Boy melakukan perjalanan kembali ke koloninya. Sampainya di luar bunker, dia melihat pintu bunker udah rusak karena monster yang menerobos. Dia masuk ke bunker lalu disambut dengan gembira. Joel menyiarkan pesan melalui radio kepada orang-orang yang selamat untuk mendorong mereka pergi ke pegunungan dan melawan monster jika perlu. Joel memimpin koloninya ke pegunungan karena dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang makhluk itu di sekitarnya. Koloni Amy juga pergi meninggalkan pantai. Clyde dan Minnow berhasil mencapai gunung dan berharap Joel baik-baik aja, meskipun mereka pikir dia mungkin akan dimakan oleh laba-laba salju. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.